Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Selasa. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan ke-6 ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Baik, pada kali ini kita akan lanjutkan pada sesi terakhir di subtema 1 ini, ya, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kali ini kita akan fokus kepada materi IPA dan PPKN. Di sini sudah ada kompetensi dasar IPA ya, 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian 4.1-nya menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian ada kompetensi dasar PPKN 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Poin 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan dengan cara generatif. Kemudian sekarang kita lanjut dengan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Sebenarnya vegetatif juga sudah kita bahas. Ini kita akan bahas untuk yang kedua kalinya dengan contoh tumbuh-tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Baik, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Kalian masih ingat perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, ya, dimana diperlukan pembuahan atau diperlukan yang namanya kelamin jantan pada tumbuhan dan kelamin betina pada tumbuhan. Itu yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak kawin atau tidak membutuhkan kelamin jantan dan kelamin betina pada tumbuhan tersebut. Baik, kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anakku? Ya, betul, nanas. Siapa yang tidak kenal nanas? Nanas ini eh, pohonnya ada durinya ya, ada durinya tajam-tajam ya. Kemudian buahnya sangat bagus sekali dan mempunyai buah yang sangat disukai oleh semua orang. Oke, bagaimana cara perkembangbiakan pohon nanas ini ya? Baik, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya ya. Jadi ini tunasnya ini ya. Tunasnya ini kita tanam di dalam tanah saja ya. Ini akan jadi tumbuhan baru. Jadi nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Selanjutnya ini ada apa ini anak-anakku? Ini adalah gambar bawang ya. Begitu juga dengan bawang. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri
atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Ya, jadi di sini akan tumbuh tunas ya di tengah-tengah sini, dan tunas tersebutlah yang akan menjadi tumbuhan barunya. Kemudian selanjutnya ini pohon pisang. Bagaimana dengan pohon pisang? Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pohon pisang yang disebut tunas. Nah, seperti gambar sini ya. Dia akan jadi anakannya di sini, di bawah di sini tunas-tunas barunya. Ya, akan berkembang biaknya seperti ini ya, ada tunas-tunas baru nanti di sini. Itulah beberapa contoh perkembangbiakan dengan cara tunas. Sungguh Allah Maha Besar ya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Allah yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lestarikan tumbuhan itu merupakan rasa syukur kita. Makanya kalau ada kalian punya tanaman di rumah, dilestarikan, dijaga ya, disiram, itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah, kita lihat ya, ada daerah pegunungan, ada daerah pantai. Nah, di sini Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi. Ya, dataran rendah seperti di daerah kita tuh ya, daerah itu tumbuhannya adalah padi, palawija. Palawija itu beri kacang-kacangan ya. Kacang, kemudian mentimun ya, timun, terong, dan juga tebu. Ya, itulah tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa. Nah, kalau kita berkunjung ke pantai, pasti pinggir-pinggirnya itu suka banyak pohon kelapa. Ya, itulah tumbuhan yang tumbuh di daerah pantai. Kemudian bakau ya, dan ganggang. Sedangkan dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger ya, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas Aceh dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh. Ya, seperti kalau kita ke puncak ya, ke Bandung, ke puncak ya, ke Bogor, kita temui banyak sekali kebun teh karena itu adalah dataran tinggi. Kemudian selain teh juga ada kopi, cengkeh ya. Kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu adalah jenis tumbuhan di dataran tinggi. Tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk, kita cari tahu apa manfaat tumbuhan bagi kita atau bagi makhluk hidup. Nah, di sini sudah terisi ya, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Sebagai sumber makanan. Nah, sudah tentu ya, tumbuhan itu sebagai sumber makanan. Contohnya apa? Ya,
kalian makan bayam, sayur bayam, itu tumbuhan kan bayam. Tuh sebagai sumber makanan, kemudian kangkung, kemudian kol, wortel, banyak sekali pokoknya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan bagi kita atau bagi makhluk yang lain. Ya, kemudian sumber oksigen. Nah, sudah ini sangat penting ya sebagai sumber oksigen. Kalau tidak ada tumbuhan ya kita akan kekurangan oksigen dan oksigen itu sangat diperlukan oleh kita. Kemudian penyejuk udara. Ya, kalau tidak ada tumbuhan, udaranya akan terasa panas. Ya, bayangkan kalau tidak ada pohon-pohonan di sekitar kita, tidak ada pohon mangga, tidak ada pohon kelapa, tidak ada pohon yang rindang-rindang, ya, sangat terasa sekali udara itu panas. Tapi kalau banyak tumbuhan, ya, banyak pohon-pohonan, ya, akan segar udaranya, akan sejuk. Itulah manfaat tumbuhan diantaranya sebagai penyejuk udara. Kemudian sebagai bahan pakaian. Nah, pakaian juga bisa dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Seperti apa ya? Banyak sekali ya bahan pakaian eh, yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada pohon. Kalian tahu pohon randu ya? Pohon randu itu juga dia memiliki eh, buah. Buahnya itu eh, kalau Bapak menyebutnya ini kapas ya, bentuk-bentuk kapas itu ya. Itu juga bisa dibuat pakaian. Kemudian ada oh, tumbuh-tumbuhan yang lain juga bisa digunakan sebagai bahan pakaian. Kemudian selanjutnya bisa bermanfaat sebagai obat-obatan. Indonesia terkenal sebagai uh, pembuat obat herbal ya, di mana tumbuh-tumbuhannya itu sebagai bahannya apa saja seperti jahe ya, jahe jahe itu bisa obat herbal ya, jahe, sirih, kemudian kunyit ya. Nah, itu juga adalah sebagai bahan obat-obatan. Banyak ya, bukan itu saja. Ada kunyit, ada jahe, ada daun salam, ada daun-daun yang lainnya yang dibuat obat-obatan. Ya, itulah diantaranya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Sebagai sumber makanan, oksigen, penyejuk udara, sebagai bahan pakaian, juga obat-obatan. Selanjutnya, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita. Ya, sudah menjadi kewajiban kita ya. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, di sini ada gambar, silakan kalian amati. Amati kedua gambar berikut. Di sini ada anak yang sedang memegang sapu, kemudian ada yang memegang kantong sampah, kemudian ada yang memasukkan sampah ke dalam kantong. Ini bentuk kerjasama, ya. Ada 3 orang ini. Ini merupakan salah satu contoh dari sila Pancasila. Kemudian yang gambar kedua ini ada yang sedang belajar 3 orang ini, ya. Berdiskusi ya, bermusyawarah tuh. Ini merupakan salah satu sila Pancasila juga. Kira-kira ini termasuk ke dalam sila keberapa ya? Menurut kalian sila keberapa? Ya, betul. Mungkin kalian ada yang menjawab sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi bersatu, bekerja sama.
Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Ya, tulislah penjelasanmu dengan singkat. Ya, ini dikasih tahulah sama Bapak ya. Jadi termasuk ke dalam sila ketiga. Mereka sedang bekerja sama menyelesaikan tugas mereka. Nah, disitulah ada sikapnya yaitu bekerja sama bersatu agar meringankan pekerjaan mereka. Kemudian di sini carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nanti kalian disuruh membuat contoh nih ya, contoh 3 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sudah tentu nanti contohnya merupakan bentuk kerjasama atau bentuk persatuan. Ya, kayaknya itu tidak terlalu sulit. Kalian banyak sekali contoh di lingkungan kita. Bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah, bisa di masyarakat. Oke, jadi tugasnya itu saja ya. Kalian membuat 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri ya. Nanti setelah ini kita akan coba ulangan ya, penilaian harian di tema 1 subtema 1. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.